Sahabat Baik TV, kita lanjutkan kembali pembacaan novel Cinta Suci Jahrana karya Habibur Rahman El-Shirazi. Selamat mendengarkan. Bab 2, Menekuri Diri. Yang tampak dari jendela hanyalah awan pekat. Sesekali pesawat goyang, ia sama sekali tidak cemas dan tegang. Sebab ia tahu begitu pesawat berhasil mengangkasa, masa kritisnya telah lewat. Dari jendela ia melihat garis kilat menyambar. Pesawat terus melesat menerobos awan. Lampu tanda kenakan sabuk pengaman belum dipadamkan. Pesawat kembali goyang. Ia mendengar beberapa orang menyebut nama Tuhan. Ia pun ikut menyebut nama Tuhan. Tetapi ingatannya masih pada wajah ayah dan ibunya yang tampak dingin dan kurang senang. Ia bertanya-tanya, kalau memang mereka tidak suka, ia pergi ke Beijing. Tapi kenapa mereka mengizinkan? Ia jadi teringat Lina, sahabat karibnya, yang kini bisnis jualan buku dekat kampus Undip Tembalang. Setelah wawancara dengan wartawan mengenai keberangkatannya ke Cina dan pamitan dengan 6 mahasiswanya yang ikut mengantar ke bandara, ia sempat menelpon Lina. Nggak ganggu kan, Lin? Oh tidak, di mana kamu, Rana? Jadi berangkat ke Cina? Jadilah, ini aku di Bandara Solo, sudah siap berangkat. Aku transit di Singapura dulu. Jangan lupa oleh-olehnya ya, bawain batunya tembok raksasa ya. Kau ada-ada saja, Lin. Oh ya, Lin, aku mau minta tolong. Apa itu? Tolong kau datanglah ke rumahku, temui ayah dan ibuku. Terus? Tadi waktu pamitan, mereka dingin-dingin saja. Aku jadi kepikiran sampai sekarang. Tolong jelaskan, kenapa aku harus ke Beijing? Ini penghargaan yang mengharumkan nama bangsa dan akan diliput oleh sebuah televisi nasional. Kau carilah informasinya dan pastikan ayah dan ibuku nonton ya, biar mereka senang. Baik, insya Allah, dengan senang hati. Benar loh, Lin, jangan lupa. Iya, insya Allah, Zahranaku yang baik. Nanti sore menjelang maghrib aku akan ke rumahmu sama suami. Kau jangan khawatir, terus sukses ya, hati-hati dan jaga kesehatan. Terima kasih ya, Lin, kau memang sahabatku yang paling baik. Wajah sejuk sahabatnya terbayang di pelupuk matanya. Ia sangat beruntung punya sahabat sebaik Lina. Meneduhkan di kala gelisah, dekat di kala susah, mengobati di kala sakit, dan mesra di kala bahagia. Itulah sahabat sejati. Itulah Lina. Ia bersahabat dengan Lina sejak di SMA. Sama-sama dari kalangan keluarga menengah ke bawah. Karena mereka akrab, meski aktivitas saat di sekolah agak berbeda. Lina aktif di OSIS, bagian kerohanian Islam atau bisa dikenal dengan sebutan Rohis. Sementara dirinya lebih suka aktif di LKIR, Lembaga Karya Ilmiah Remaja. Penampilan saat di SMA pun berbeda. Ia tidak berjilbab dan memakai rok di bawah lutut dengan kaos kaki putih sampai dekat lutut. Sementara Lina berjilbab dan roknya sampai mata kaki. Ia sangat menghormati Lina. Demikian juga Lina sangat menghormati dirinya. Di kelas, keduanya bersaing ketat. Selama 3 tahun 2 kali Lina mengalahkan dirinya. Selebihnya ia mengalahkan Lina, termasuk nilai akhir. Ia yang terbaik di angkatannya disusul Lina. Bedanya Lina orangnya tidak seambisius dirinya. Lulus SMA, ia masuk UGM, sementara Lina merasa cukup dengan kuliah di Undip jurusan biologi. Ia pernah mengajak Lina ke UGM, tetapi Lina tidak bisa sebab harus membantu kedua orang tuanya dengan cara mengajar privat agar adik-adiknya bisa lanjut sekolah. Saat ia kuliah di UGM, setiap kali pulang ke Semarang, ia tidak lupa untuk menemui sahabat karibnya itu. Lina pun jika suatu ketika punya acara ke Jogja bersama teman-temannya, tidak lupa untuk mampir menjenguknya di kosnya. Lina bahkan lebih dari seorang sahabat, ia sudah seperti kakak atau adik kandungnya, atau malah seperti saudara kembarnya. Saat ia sakit demam dan terkapar di Jogja karena kelelahan mengerjakan tugas akhir, ia iseng mengirim SMS kepada Lina. Seketika hari itu juga Lina datang dan menemui dirinya sampai sembuh.
Kalau ia boleh jujur, sesungguhnya ia lebih banyak mengambil keuntungan dari Lina daripada Lina mengambil keuntungan darinya. Lina lebih banyak menolong dia daripada dia menolong Lina. Ia pernah menyampaikan hal itu kepada Lina. Sahabatnya itu malah tertawa dan berkata, "Wong bersahabat kok hitung-hitungan, mikir untung rugi. Kau harus tahu bahwa selama kau jadi orang baik, maka bersahabat denganmu adalah keuntungan dan barokah bagiku. Ingat catatannya selama kau jadi orang baik. Karena ingat kau maka aku akan ingat kebaikan dan prestasimu. Itu menjadi semangat bagiku untuk terus baik." Ia jadi malu pada Lina yang menyanjungnya sebagai orang baik. Justru ia merasa sebaliknya. Kebaikan dan ketulusan Lina lah yang sering menginspirasi dirinya untuk sabar dan berbuat baik kepada orang lain. Saking baiknya, sahabatnya itu setelah menikah diam-diam telah memikirkan seseorang untuk dijodohkan dengannya. Ia jadi ingat bagaimana Lina begitu bersemangat hendak menikahkan dirinya dengan seseorang yang ia juga mengenalnya. Orang itu adalah Mas Andi, kakak sepupu jauh Lina yang bekerja di kantor Telkom Semarang. Lina menjamin Andi orang yang soleh dan baik. Tanpa diberitahu Lina ia tahu siapa Mas Andi, sebab sebelum kerja di Telkom, Mas Andi sering mengisi acara rohis di SMA-nya. Mas Andi juga sering diundang mengisi acara outbound OSIS. Mas Andi pernah nyantri di pesantren Futuhiyah Merangin Demak sambil sekolah SMP di sana, lalu melanjutkan ke SMA Negeri Solo dan selesai S1 Teknik Industri Undip. Ia bahkan hafal kurikulum vitae-nya. Sholat jamaahnya tidak pernah ketinggalan, kata Lina. Ia tersenyum pada sahabatnya itu dan mengatakan belum ingin menikah, ia ingin menyelesaikan kuliah. Gak masalah, kau nikah saja, terus tetap kuliah. Nanti tiap akhir pekan Mas Andi bisa ke Jogja sampai kampus selesai. Tidak, Lin, jangan kau paksa aku. Nanti kalau aku sudah saatnya nikah dan belum menemukan jodoh, pasti aku akan minta tolong kamu. Ya sudah, kalau itu keputusanmu. Sebenarnya saya kok merasa sayang jika orang sebaik Mas Andi diambil orang. Makanya ingin aku pastikan kepada sahabat terbaikku. Terima kasih atas perhatianmu, Lin. Tak lama setelah itu, Lina mengabarkan hendak menikah. Yang ia kaget, Lina akan menikah dengan Mas Andi. Ia sangat bahagia mendengarnya. 2 hari penuh ia sediakan waktu untuk ikut bantu-bantu di rumah Lina. Ia sempat menggoda Lina. Katanya mau dikasihkan aku, kok diambil sendiri. Lina dengan enteng menjawab, permata mulia kalau tidak segera diamankan bisa gawat. Nanti diambil orang. Salah sendiri kau tidak mau, jangan nyesal ya. Ia terkekeh mendengar jawaban sahabatnya itu. Setelah Lina menikah, ia justru semakin akrab, sebab Lina mulai merintis bisnis buku. Ia membuka toko buku di dekat kampus Undip. Hampir tiap bulan Lina dan suaminya ke Jogja untuk mengambil buku di beberapa penerbit dan distributor di Jogja. Setiap kali Lina ke Jogja pasti mampir ke tempat kosnya. Tidak jarang Lina bawa oleh-oleh. Hal itu benar-benar membuatnya merasa sangat diistimewakan oleh Lina. Lina juga yang terus memintanya dengan halus ataupun terang-terangan agar ia memakai jilbab. Ia memakai jilbab justru setelah selesai di wisuda S1. Setelah di rumah bersama kedua orang tuanya dan ayahnya menyinggung dirinya, sebaiknya menutup auratnya dengan benar. Ia tidak memiliki alasan untuk menolak keinginan ayahnya. Maka ia memutuskan untuk mengenakan jilbab, dan Lina adalah orang yang ia ajak mencari jilbab yang cocok untuknya. Ia bisa menangkap kegembiraan Lina yang luar biasa. Lina juga yang mengingatkan dirinya ketika akan mengambil S2 di Bandung agar menikah dulu. Apa yang menghalangi kamu untuk nikah, Rana? Kata Lina. Saya ingin fokus menuntut ilmu dulu, Lin. Saya tahu bahwa bagimu prestasi akademik adalah segalanya. Tidak salah perempuan seperti kita meraih pendidikan setinggi-tingginya. Tetapi kamu tidak boleh lupa prestasi lain yang sangat penting, Rana. Apa itu? Melahirkan generasi yang akan menjadi pemimpin negeri ini. Generasi yang mengagungkan nama Allah di mana saja dia berada. Insya Allah nanti setelah selesai master, pikirkanlah masak-masak sebelum nanti kamu menyesal. Umurmu semakin bertambah. Aku dengar dari ibumu ada orang yang siap melamarmu dan siap menyertaimu menyelesaikan S2-mu. Sudahlah, Lin, jangan kita bicarakan masalah ini. Aku sudah punya rencana yang matang untuk jalan hidupku. Ya sudah, kalau begitu, jangan salah. Aku berkata seperti ini karena aku sangat menyayangimu. Ya, aku ngerti. Jadi selain ayah dan ibunya, sebenarnya banyak dari teman-temannya yang mengingatkan untuk menikah. Tapi ya entah kenapa, ia lebih memilih berasik masuk dengan buku dan perpustakaan. Dari satu penelitian ke penelitian, dari satu artikel ke artikel. Dan hasilnya jelas, ia selesai S2 tepat pada waktunya. Tulisannya sering muncul di koran. Artikel ilmiahnya banyak dimuat di jurnal ilmiah bergengsi di dalam dan luar negeri.
Ia sering dipercaya pihak kampus dalam simposium nasional maupun internasional. Ia juga meraih predikat sebagai dosen teladan untuk wilayah Kopertais, Jawa Tengah. Dan kini ia dalam perjalanan menuju Beijing untuk menerima penghargaan internasional. Apakah langkah yang ia tempuh salah? Nalar kritisnya menguatkan dirinya bahwa ia sama sekali tidak salah. Apa yang ia tempuh adalah sebuah kemajuan. Ia memiliki potensi besar dan ia harus mengembangkan segenap potensi yang dimilikinya. Sudah tidak zamannya lagi perempuan diatur-atur oleh adat dan norma yang tidak ada patokan ilmiahnya. Ia bahkan masih harus menunda pernikahannya sampai meraih gelar doktornya. Setelah meraih penghargaan di Beijing, akan sangat mudah baginya mendapatkan beasiswa S3 di luar negeri. Bahkan jika ia melamar di S3 ke Tsinghua University, pasti akan terima dengan tangan terbuka. Tetapi satu sisi, nuraninya menegurnya bahwa ia adalah perempuan yang egois. Kenapa juga tidak segera sadar bahwa umurnya sudah melewati kepala tiga? Siapa bilang norma masyarakat tidak ada patokan ilmiahnya? Ada. Ketika masyarakat menyebut seseorang sebagai perawan tua, itu tidak semata-mata ejekan, tetapi sebenarnya itu adalah peringatan tanda sayang. Dunia kedokteran sudah menentukan usia produktif seorang perempuan. Idealnya perempuan menikah sebelum usia 30 tahun, sehingga aman melahirkan keturunan. Di atas usia 30, yang kasihan adalah perempuan itu sendiri. Kalau misalnya gara-gara terlambat menikah, ia ternyata sudah mulai masuk masa menopause, yang ujung-ujungnya tidak punya keturunan. Karena tidak punya keturunan, nanti sang suami berpikiran yang macam-macam. Kalaupun Tuhan menakdirkan punya keturunan juga, agak kasihan anaknya. Ketika anak masih belum besar, sang ibu sudah tua, padahal sang anak memerlukan bimbingan dan kasih sayang ibunya. Nurani lebih dalam lagi berkata pada dirinya, Zarana, ayah dan ibumu saat ini tidak memerlukan lagi penghargaan ilmiah itu. Yang mereka inginkan darimu adalah kamu segera berumah tangga untuk memberi mereka cucu. Kamu anak mereka satu-satunya. Mereka sangat khawatir jika keturunannya terputus karena kamu terlambat menikah, atau khawatir kamu tidak mau menikah. Seketika Zarana menekuni dirinya. Ia sama sekali tidak berpikiran sampai ke sana. Ia terlalu sibuk mengejar prestasi ilmiah. Ia terlalu fokus untuk karir akademik. Ia terlalu kencang memakai nasihat Robert J. Moyskain agar hanya mencurahkan perhatian pada hal-hal yang utama. Hal-hal yang paling penting untuk apa yang hendak ia raih. Karena alasan kebanyakan sasaran tidak tercapai adalah hilangnya waktu untuk mengerjakan hal-hal yang sekunder. Selama ini ia merasa menikah bukanlah yang harus didahulukan, masih dalam kategori sekunder. Karenanya betapa banyak lelaki yang telah datang hendak meminangnya dan ia tolak dengan halus ataupun terang-terangan. Setelah menolak Andi yang akhirnya menikah dengan Lina, sahabatnya sendiri, ia menolak Gugun, nama lengkapnya Gunawan Widianto. Ia masih ingat betul, siang itu ia sedang bahagia-bahagianya karena judul skripsinya diterima oleh dosen pembimbingnya. Bahkan ia mendapat pujian dari pembimbingnya atas proposal skripsinya yang layak dijadikan tesis tingkat master. Ia mengajak Santi, Titi, dan Feby, teman-teman satu kosnya, untuk makan enak di kafe Kampung Steak sebagai tanda syukuran. Selesai makan, Santi mengajaknya bicara berdua. Santi berkata bahwa kakak kandungnya ingin bicara dengannya. Apa ada waktu? Ia jadi bertanya-tanya, ada urusan apa? Ia tahu persis siapa kakak kandung Santi. Tak lain dan tak bukan adalah Gunawan Widianto alias Gugun, salah satu aktivis kampus yang dianggap senior yang nyaris drop out karena skripsinya tidak selesai-selesai. Ia sering bertemu Gugun sekilas-sekilas, yaitu ketika Gugun menemui Santi di kosnya. Demi menjaga hubungan dengan Santi dan demi menghormati teman satu kosnya itu, ia memberi kesempatan untuk berbincang dengan Gugun. Malamnya, jam 7:30 malam, ia bertemu Gugun dengan ditemani Santi di warung lesehat Nerimo Ing Pandung di Jalan Kaliurang KM 9. Gugun menjemput Dian dan Santi dengan mobil pick-up tua. Alhamdulillah, mobil teruntung tua ini aku beli dengan hasil keringatku sendiri di Irana. Tidak kayak anak-anak yang sok gaya pakai Honda Jazz tapi dibelikan orang tuanya. Anak-anak seperti itu tidak punya mental dan karakter, persis ayam boiler, kata Gugun sambil menyalakan rokoknya. Makanan dan minuman yang dipesan belum juga datang. Berapa harganya mobil seperti itu, Mas? Tanya Zahrana sambil tersenyum. Sebentar, yang penting enak tidak tadi kau naik mobil itu? Gugun balik bertanya. Lumayan, boleh juga, jawab Zahrana. Gak usah basa-basi mbak, jawab aja gak enak. Mobil kayak gitu apa enaknya? Kayak naik gerobak dikasih mesin, cerita Santi. Kau gak usah ikut-ikut San, dari dulu kamu kerjanya sirik terus sama kakakmu.
Sekarang bilang gak enak, tapi nanti kalau mau pulang juga minta diantar pakai mobil itu, ya toh? Ya wis, aku kalah, nanti kalau ngambek malah repot, tidak ada yang ngantar kalau pulang. Zahrana tersenyum mendengar pertengkaran kecil kakak beradik itu. Jadi menurut Dik Rana lumayan kan? Zahrana mengangguk. Harganya murah, yang mahal adalah sejarahnya. Bagaimana bisa mendapatkan mobil itu? Bagaimana sejarahnya mas? Tanya Zahrana. Wajah Gugun langsung berbinar-binar mendengar pertanyaan itu. Ia paling antusias jika diminta bercerita tentang perjuangan hidupnya yang penuh tetesan keringat, flu dan darah. Kau harus tahu Dik Rana, saya ini memang terakhir sebagai pejuang yang harus berjuang. Untuk bisa bayar SPP kuliah pun harus berjuang. Saya sangat menikmati itu. Sejak di SMA saya sudah terbiasa usaha kecil-kecilan agar punya uang untuk jajan. Saya tidak pernah dikasih uang jajan sama orang tua saya. Tanya Santi kalau tidak percaya. Di keluarga kami ada tradisi anak laki-laki tidak dikasih uang jajan. Anak laki-laki harus bisa cari uang jajan sendiri, kalau perlu memberi uang jajan pada adiknya yang perempuan. Saya kuliah ini juga nekat, maka saya hampir drop out karena sibuk berjuang meningkatkan taraf hidup. Saya tidak perlu malu untuk mengakui saya selama ini bisnis kecil-kecilan jualan pakaian, khususnya pakaian dalam. Awalnya saya menjajakan dagangan saya dengan sepeda motor. Rasanya kurang praktis dan kalau pulang pas hujan agak repot. Maka dengan rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorong oleh keinginan luhur, saya beli mobil beruntung ini. Semua saya beli dengan uang hasil keringat saya. Dan kini saya sedang melirik bisnis store logam dengan seorang teman di Ceper, Klaten. Saya berperan sebagai marketer. Siapa tahu suatu saat nanti bisa jadi produser alias yang memproduksi. Wah, saya senang sekali mendengar ceritanya. Sangat menginspirasi, Mas. Karena itulah saya sedang berencana bersama teman-teman yang berjuangan dengan saya untuk bisa menulis biografi kami dalam sebuah kumpulan biografi yang Mas Gugun sudah toh. Langsung to the point saja, langsung ke intinya saja. Kenapa Mas Gugun ngajak Mbak Sana bicara? Gak usah pakai muter-muter. Santi memotong. Oh gitu ya? Iya, itu nasinya dan yang lainnya sudah datang. Dua orang pemuda pelayan warung lesehan itu membawa makanan dan minuman yang dipesan dan meletakkan di atas meja dengan hati-hati. Uap mengepul dari nasi yang masih panas dan tumis kangkung yang baru diangkat dari dapur. Ikan bawal bakar tersaji bersama sambal terasi yang menggoda perut yang lapar. Ini baiknya makan dulu atau saya sampaikan apa yang ingin saya sampaikan? Tanya Gugun sambil memandang ke arah Santi dan Zahrana bergantian. Sampaikan saja sekarang sambil menunggu gurami gorengnya, tahu Santi. Baik, jadi begini Dik Rana. Gugun meletakkan rokoknya di pinggir meja. Ia menarik napas lalu memandang wajah Zahrana serius. Maafkan jika ini menyita waktu belajarmu. Saya ingin menyampaikan sesuatu yang penting untuk Dik Rana. Bagi saya penting, entah bagi Dik Rana. Saat ini alhamdulillah saya sudah bisa hidup mandiri. Saya punya usaha dan saya sedang menyicil membeli sebuah rumah di daerah Kalata. Saya sangat siap memasuki babak baru perjuangan, yaitu hidup rumah tangga. Terus terang saja, sesungguhnya sejak saya bertemu Dik Rana pertama kali dulu, yaitu saat Dik Rana ikut acara pembekalan mahasiswa baru dulu itu. Saya diam-diam sudah jatuh cinta pada Dik Rana. Saya terus mengikuti pergerakan Dik Rana. Saya senang sekali ketika adik saya satu kos dengan Dik Rana, jadi saya bisa dapat banyak informasi secara langsung maupun tidak langsung dari adik saya, Santi ini. Saya tahu bahwa saya boleh disebut mahasiswa yang nyaris gagal secara akademik, tetapi di luar itu semoga saya tidak gagal. Secara akademik saya sangat tidak setara dengan Dik Rana yang penuh prestasi dan jadi buah bibir semua orang di kampus. Tetapi cinta adalah cinta, di mata cinta semua manusia adalah sama. Yang membedakan adalah mana yang tulus dan mana yang tidak. Perkenankan di sini, pada malam hari ini saya melamar Dik Rana. Jika Dik Rana menerima maka akan saya teruskan dengan mendatangi kedua orang tua Dik Rana bersama keluarga besar saya. Jika Dik Rana belum berkenan, tolong dipikir dulu matang-matang. Inilah yang ingin saya sampaikan. Mendengar kata-kata Gugun yang sedemikian runut dan teratur rapi, juga seperti bernyawa. Hati Zahrana bergetar juga. Tetapi prinsipnya ia harus fokus mengatasi segalanya. Dengan cepat ia menguasai dirinya. Nalar kritisnya langsung mengingatkan bahwa apa yang ada di hadapannya adalah gangguan yang hendak membelokkan tujuan utamanya, yaitu berprestasi secara akademis. Maka dengan tenang Zahrana menjawab, saya senang mendengar keterus-terangan Mas Gugun. Saya sangat menghargai sikap jantan seperti ini. Dan jujur saya kagum dengan mental ulet Mas Gugun.
Menikah bukanlah perkara sepele, itu perkara besar menyangkut masa depan kita. Karena itu perkenankan saya memikirkannya dengan jernih dan matang. Nanti jawabannya saya sampaikan lewat Sandi saja. Bagaimana, Man? Gugun langsung tersenyum. Pemuda itu sangat optimis bahwa Zahrana akan menerimanya. Sebab gadis itu dengan jujur mengatakan mengagumi mental dan kepribadiannya. Seorang pelayan perempuan membawa gurami goreng. Mereka bertiga lalu makan dengan lahap sambil diselingi obrolan yang lepas tanpa rasa canggung. Malam itu selesai acara makan malam bersama Santi dan Gugun, Zahrana langsung membaca ulang proposal skripsinya yang baru saja disahkan judulnya tadi siang. Ia langsung membuat jadwal kerja pembuatan skripsinya. Ia sama sekali tidak memikirkan lamaran Gugun, bahwa baginya jawabannya sudah jelas, menolak. Ia tidak mau fokus dan berubah. Ia akan menyampaikan jawaban penolakannya 3 hari ke depan kepada Santi, agar disampaikan pada kakaknya. Pun seandainya ia ingin menikah, maka Gugun tidak masuk dalam daftar orang yang ia inginkan. Meskipun ia tahu Gugun itu ulet, tetapi baginya ketika seorang tidak bisa mengatur dengan baik waktunya dan kuliahnya berantakan, ia menganggapnya sebagai manusia yang kecil. Jika Gugun tahu anggapannya itu, mungkin sekali Gugun akan murtad. Ia memandang keluar, lalu melongok ke jendela. Tampaknya lautan luas menghampar. Ada kapal-kapal kecil tampak di bawah sana. Pramugari mengumumkan agar seluruh penumpang kembali ke tempat duduknya, mengenakan sabuk pengaman dan siap-siap untuk landing. Dari jendela ia bisa melihat pulau Singapura semakin dekat. Pesawat terus menurunkan ketinggiannya, semakin lama semakin rendah, semakin mendekat ke bumi. Dan akhirnya pesawat air dari Solo itu mendarat dengan tenang di Bandara Changi. Satu persatu penumpang meninggalkan pesawat termasuk Zahrana. Tatkala Zahrana keluar dari pesawat dan melangkah ke Terminal 3, ia mendengar seseorang seperti menyebut namanya. Ia menengok. Seorang pemuda berkulit bersih mengangguk kepadanya. Bu Zahrana kan? Iya, Anda siapa ya? Saya adik kelas Bu Zahrana di FTUGM. Anda angkatan berapa? Kita pernah bertemu. Saya angkatan jauh di bawah ibu. Kita tidak pernah bertemu di UGM, sebab saya masuk 2 tahun setelah Ibu Zahrana meninggalkan kampus. Kok kamu tahu saya? Ya tahu lah Bu, saya akan membaca koran kemarin. Profil ibu yang akan menerima penghargaan di Beijing sudah dimuat oleh koran lokal Jawa Tengah dan DIY. Oh begitu ya, iya. Oh ya, ibu ke Beijing naik SI 810. Benar, berarti bareng saya juga mau ke Beijing. Kita naik pesawat yang sama. Kenalkan Bu, nama saya Edi Nugraha. Dalam rangka apa Anda ke Beijing kalau boleh tahu? Saya dikirim perusahaan saya untuk kursus 2 bulan tentang quality control di Peking University. Anda kerja di mana? Di perusahaan tekstil di Solo baru. Saya senang sekali bisa bertemu Ibu. Saya sangat bangga orang Indonesia ada yang seperti Ibu. Kalau bisa saya akan menyempatkan diri untuk hadir ke tempat Ibu dapat penghargaan itu. Kalau boleh tahu tempatnya di mana? Kalau tidak salah, di auditorium utama kampus lama Tsinghua University. Semoga dekat dengan tempat menginap saya. Anda sendirian? Iya, tidak bawa istri. Saya belum menikah, Bu. Oh maaf, saya kira sudah menikah. Tidak apa-apa, Ibu juga sendirian saja, tidak mengajak suami. Sama seperti Anda, saya pun belum menikah. Oh maaf Bu, tidak apa-apa. Pesawat kita terbang jam 17.45 ya. Benar, ini sudah mepet. Ayo kita cepat sedikit, kata Zahrana sambil melihat jam tangannya.